Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rian Ivan Maswara, nomor urut absen 24, NIM 22013049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan. Pendahuluan. Kesetimbangan pada benda terjadi apabila gaya dan torsi pada benda nol, maka benda tidak akan mengalami perubahan gerak maupun rotasi. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan memiliki momentum linear konstan, artinya tidak ada gaya total yang bekerja pada benda itu atau total gaya bernilai nol. Apabila benda bergerak dengan kecepatan sudut konstan, maka momentum sudut benda konstan. Kita bisa berpendapat torsi tentang pada benda itu adalah nol. Selanjutnya, pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan atau keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan nol. Benda kesetimbangan juga dapat didefinisikan sebagai keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linear atau percepatan sudut. Selanjutnya, kesetimbangan statis. Apabila sebuah papan dan letakkan di atas tumpukan batu bata, kemudian diberi gaya yang sama pada kedua sisi papan dengan arah berlawanan, maka yang terjadi sekarang kita ubah letak gaya. Tekan papan ke arah bawah pada salah satu sisi dan dorongan papan pada sisi yang lain. Usahakan bagian papan di atas tumpukan batu bata tidak bergeser. Apa yang terjadi? Skema kita lakukan seperti pada gambar di bawah ini. Papan diberi dua gaya yang sama, F1 atau F2 sama dengan F2. Kedua gaya segaris. Papan diberi dua gaya yang sama tapi tidak segaris. Sigma V sama dengan 0, tapi papan berotasi. Selanjutnya, couple. Couple adalah pasangan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Tinjau sebuah batang yang diberi gaya seperti pada gambar di bawah ini. Kita tidak bisa menggantikan kedua gaya dengan sebuah gaya yang akan memberi efek yang sama dengan kedua gaya. Kedua gaya yang sama besar dan berlawanan arah tetapi memiliki titik tangkap yang berbeda disebut couple. Jumlah kedua gaya tersebut sama dengan 0, tapi kedua gaya tersebut menyebabkan terjadinya rotasi. Torsi yang dihasilkan oleh kedua gaya tersebut terhadap titik 0 adalah sama dengan Fx2 kurang Fx1 sama dengan F dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan F. Selanjutnya, jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan bisa digolongkan menjadi dua, yaitu keseimbangan stabil dan keseimbangan tak stabil. Keseimbangan stabil jika dimisalkan pada benda kita beri sedikit gaya, akan muncul gaya pemulih sehingga benda akan kembali ke posisi. Contohnya sebuah balok seperti pada gambar di bawah, dan benda yang berada dalam lubang yang melingkar seperti pada gambar di bawah. Bila balok pada gambar di bawah ini kita rotasikan sedikit, gaya
beratnya akan berusaha mengembalikan benda ke posisi semula. Contoh keseimbangan stabil seperti digambar di samping. Selanjutnya, keseimbangan tak stabil. Contohnya adalah benda pada gambar di atas. Jika kita beri torsi sedikit, akan muncul gaya torsi yang memaksa benda menjatuhi posisi semula. Misalnya pada balok pada gambar di bawah, gambar gaya beratnya akan membuat balok menjadi berguling tempat pada keseimbangan stabil, benda akan selalu kembali ke posisi semula atau titik beratnya kembali pada posisi semula. Sedang pada kesetimbangan tak stabil, posisi titik berat bergeser ke titik yang lebih rendah. Contoh keseimbangan tak stabil seperti di gambar di samping. Sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau menyinggung, dimohon maaf. Terima kasih.